Halo, apa kabar semua? Saya Putu Reza, balik lagi di Project Review dan ini adalah rekomendasi aksesoris untuk Januari 2018. Jadi awalnya video ini sebenarnya adalah rekomendasi aksesoris akhir tahun 2017 untuk bagian kedua. Tapi mungkin karena kemarin udah awal liburan, jadi ada sedikit masalah sama ekspedisi pengiriman, bahkan ada paket yang baru sampai setelah tanggal 1 Januari. Itulah kenapa videonya baru saya buat sekarang. Dan untuk video kali ini, rentang harganya bervariasi, jadi ada yang lumayan murah, hingga lumayan mahal. Jadi ikutin yang bisa saya supaya kamu nggak kelewatan. Oke, langsung aja. Ini dia rekomendasi yang pertama. Langsung mulai untuk yang pertama ada Gadget Organizer Grid It. Produk berikut ini adalah salah satu yang murah untuk rekomendasi kali ini dengan harga yang hanya sekitar 30 ribuan aja. Namun meskipun murah, benda yang satu ini sangat berguna untuk menyusun aksesoris kecil supaya nggak berantakan saat dibawa-bawa. Jadi misalnya kamu punya kabel, flash disk, atau mungkin power bank, semuanya bisa disusun pada papan berukuran sekitar 27x18 cm ini. Bagian gridnya juga fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan berbagai benda yang diinginkan. Tapi sebagai catatan juga, karena benda ini murah, ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan yang kualitas jahitannya kurang oke seperti ini. Namun ya sekali lagi, karena murah jadinya bisa saya maklumi. Lanjut untuk rekomendasi selanjutnya, ada satu produk audio dari Vivan. Jadi setelah pada rekomendasi sebelumnya saya nyobain Bluetooth earphone-nya, sekarang ada speaker yang gedean dikit yaitu desktop Bluetooth speaker VSB 820. Sesuai namanya yaitu desktop, Bluetooth speaker ini punya ukuran yang lumayan gede, jadi menurut saya kurang pas buat dibawa-bawa dan cuma cocok untuk dipasang di rumah aja. Dari desainnya bisa dibilang simple dan nggak macem-macem. Di bagian atas ada 4 tombol sentuh yaitu mode, rewind, fast forward, serta play yang menangkap pause. Kelihatan cukup standar, tapi kalau dilihat lagi, tombol play juga ada simbol telepon yang artinya perangkat ini bisa menjawab panggilan yang masuk dan nggak cuma ngangkat, ngomong pun juga langsung bisa karena ada mikrofonnya. Bagian logo Vivan yang ada di tengah ini juga bukan cuma hiasan atau sebagai indikator Bluetooth aja, tapi juga berfungsi untuk mengatur volume dengan cara disentuh lalu diputar. Jadi kalau diputar ke kanan atau searah jarum jam itu untuk naikin volume, sedangkan ke arah sebaliknya untuk ngecilin. Terus pindah ke belakang, di sini ada tombol power, port micro USB untuk ngecharge micro SD reader, dan port auxiliary. Jadi dengan begitu, nggak cuma lewat Bluetooth aja, tapi ada opsi input lain yang tentunya bisa disesuaikan sama preferensi dan kebutuhan masing-masing. Langsung buat kualitas audionya, menurut saya Vivan VSB 820 sudah memuaskan untuk harganya yang cuma ada di kisaran 350 sampai 400 ribu saja. Baterainya juga tergolong awet karena dengan sekali charge penuh dan volume sekitar 60% dalam pemakaian, saya bisa menggunakan speaker ini sekitar 5 hingga 6 jam sebelum harus di-charge lagi. Untuk sekarang, saya nggak akan bahas macam-macam soal kualitas audionya karena memang produk ini sebenarnya bukan ditujukan untuk para kaum audiophile. Tapi kalau misalnya sekarang kamu hanya butuh perangkat untuk memberikan output audio yang lebih baik jika dibandingkan speaker laptop atau speaker handphone, maka menurut saya produk yang satu ini layak banget untuk dipertimbangkan. You're standing on the edge, so young. Some midnight intervention. Last time I saw you said you. Beralih ke rekomendasi ketiga, masih ada produk audio yaitu Bluetooth Earphone Studio Fasabla. Sama seperti beberapa temen reviewer lain, kebetulan saya juga dikirimin sejak beberapa bulan yang lalu, cuma baru sempat saya buka aja. Untuk sebuah earphone, Fasabla ini sebenarnya nggak bisa dibilang murah, tapi ya nggak mahal juga. Dengan angka sekitar 1 juta rupiah, Studio melengkapi earphone-nya ini dengan banyak aksesoris tambahan seperti 3 pasang eartip, pouch untuk ngebawa-bawa, klip untuk kabel, serta tidak ketinggalan kabel micro USB. Secara desain menurut saya sebenarnya ini sudah cukup oke dan fitnya pun enak di telinga saya. Cuma yang saya kurang senang adalah 2 blok besar pada bagian kabelnya. Sebenarnya kedua bagian tersebut punya fungsi yang penting, yaitu satu buat remote navigasi seperti ngatur volume, play, pause, serta jawab telepon, dan yang satunya lagi adalah baterai serta port micro USB untuk nge-charge. Buat kualitas audionya sendiri, menurut saya sudah cukup memuaskan di telinga saya yang ala kadarnya ini. Tapi menurut saya, dengan harga yang sama kamu bisa mendapatkan earphone lain yang nggak pakai Bluetooth namun dengan kualitas audio yang lebih baik. Sedangkan untuk earphone wireless lain dengan harga yang sama, sebenarnya saya belum menemukan atau lebih tepatnya belum mencoba banyak produk sejenis yang harganya sama, karena sehari-hari saya masih menggunakan Jaybird X2 sebagai earphone harian dan selisih harganya lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kamu punya saran atau rekomendasi untuk earphone wireless lain dengan harga yang kurang lebih sama dengan Studio Fasabla, kasih tahu saya lewat kolom komentar di bawah.
Berikutnya, di rekomendasi keempat kembali ke produk yang murah tapi berguna, yaitu iStick atau joystick buat gaming. Jadi khusus kamu yang aktif banget main game di handphone, terlebih genre MOBA seperti Mobile Legends atau AoV, nambahin benda yang satu ini rasanya mungkin banget untuk dicoba. Dengan harga yang hanya ada di kisaran Rp50.000 aja, kamu bisa dapetin produk ini yang menariknya punya casing buat dibawa-bawa. Untuk makainya pun juga mudah banget karena tinggal ditempelin aja di layar HP dan disesuaikan sama posisi joystick virtual, dan sekarang kamu udah punya joystick tambahan layaknya lagi pakai gamepad. Selain joysticknya aja, ada juga 4 tombol tambahan yang bisa dipasangkan di layar. Tapi yang ini saya kurang menyarankan untuk dipakai karena kamu jadi nggak bisa lihat level skill atau cooldown yang tentunya bikin nggak nyaman. Selain buat game MOBA, joystick ini juga bisa dipakai pada judul-judul lain yang menggunakan mekanisme joystick virtual seperti kebanyakan game berjenis adventure atau olahraga seperti pada PES 2018. Dan untuk produk terakhir dalam rekomendasi kali ini adalah kabel USB Type-C dari Orico. Salah satu yang bikin saya tertarik pada awalnya untuk nyobain adalah karena harga yang cukup murah, yaitu Rp60.000 aja. Jauh lebih murah dibandingkan Aoki, apalagi Anker yang hampir Rp200.000. Namun meskipun selisih harganya cukup lumayan, saya terkesan dengan apa yang diberikan oleh kabel ini. Bisa dilihat di sini, kabel dari Orico punya detail braided yang kurang lebih serupa dengan Anker Powerline. Saya pribadi senang banget dengan tipe kabel seperti ini karena selain terasa premium, tapi juga mudah banget buat dirapikan. Panjangnya juga sudah cukup ideal sekitar 1 meter, jadi nggak kepanjangan tapi juga nggak pendek. Lalu buat kompatibilitas, saya sudah coba untuk fitur fast charging pada Samsung Galaxy Note 8 serta Infinix Zero 5 Pro dan semuanya berfungsi tanpa masalah. Buat urusan garansi sebenarnya tertulis 18 bulan, tapi untuk urusan klaim dan sebagainya macamnya, saya nggak tahu gimana mekanismenya dan apakah bakal semudah dengan Anker. Namun kalau kamu sekarang sedang mencari kabel Type-C alternatif, produk Orico yang satu ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan. Oke, saya rasa sekian aja untuk rekomendasi aksesoris buat bulan Januari 2018. Terima kasih banyak sudah nonton, dan jika kamu tertarik untuk melihat harga-harga dari produk yang sudah saya rekomendasikan dalam video ini, langsung aja cek pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.